Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas praktikum perbengkelan yang kedua mengenai mesin bubut dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Raju STP MSI. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Lutfi Taskia Auliani Pulungan, NIM 19030820 dari Teknik Pertanian dan Biosistem B. Masuk ke dalam pembahasan mesin bubut. Mesin bubut merupakan alat mesin yang mengeluarkan material yang tidak diinginkan dari benda kerja yang berputar berupa chips dengan bantuan alat yang menembus benda kerja dan dapat digerakkan jauh ke dalam benda kerja. Bagian-bagian utama mesin bubut. Secara umum mesin bubut memiliki beberapa bagian utama, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada headstock, kepala tetap. Headstock merupakan tempatnya transmisi gerak yang mengatur putaran yang dibutuhkan saat proses pembubutan. Headstock difungsikan sebagai dudukan chuck dan spindle, pengaturan kecepatan putaran spindle, tempat perlengkapan gearbox, dan lain sebagainya. Kedua, ada tailstock atau kepala lepas. Tailstock digunakan untuk menyangga benda kerja yang panjang, kedudukan chuckboard, reamer, dan untuk proses pemesinan bubut tirus di mesin bubut. Tiga, ada tool post atau tempat pahat. Tempat rumah pahat digunakan sebagai tempat dudukan pahat bubut dengan menggunakan pemegang pahat. Selanjutnya ada lead screw, ulir pembawa. Lead screw ini adalah poros berulir panjang yang terletak sedikit di bawah dan sejajar dengan tepian, memanjang dari kepala tetap ke ekor tetap. Dihubungkan oleh roda gigi pada kepala tetap dan rotasi dapat dibalik. Lead screw ini digunakan sebagai kabel pemandu untuk membuat benang dan dapat dilepas saat tidak digunakan. Feed rod, poros penjalan, terletak di bawah ulir pengarah yang berfungsi untuk menyalurkan tenaga dari gearbox cepat untuk menggerakkan mekanisme geladak ke arah melintang atau membujur. Carriage eretan, terdiri dari eretan, tempat pahat, dan apron. Untuk menahan beban dan mengarahkan pahat potong eretan atau carriage haruslah memiliki struktur yang kuat. Carriage ini memiliki dua cross slide yang berfungsi untuk mengarahkan pahat ke arah silang. Spindle bagian atas mengontrol pergerakan dudukan pahat dan spindle atas untuk memindahkan dudukan di sepanjang landasan. Alas mesin. Alas mesin merupakan bagian rangka utama dari mesin bubut yang di atas kerangka tersebut carriage serta headstock bertumpu serta bergerak. Adapun alur alas mesin berbentuk V, rata atau datar. Alas mesin berfungsi untuk kedudukan eretan. Yang terakhir ada tuas atau handle. Pada umumnya memiliki posisi atau letak dan cara penggunaannya. Maka dari itu, di dalam mengatur tuas atau handle pada setiap melakukan proses pembubutan harus berpedoman pada tabel-tabel petunjuk pengaturan yang terdapat pada mesin bubut tersebut. Mesin bubut memiliki alat perlengkapan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada pahat bubut. Pahat bubut digunakan untuk memotong atau menyayat benda kerja. Yang kedua ada alat pencekam benda kerja yang berfungsi sebagai penjepit benda kerja seperti drive plate, plate pembawa rata, pencekam 3 rahang, dan pencekam 4 rahang. Yang ketiga ada center yang berfungsi untuk menahan suatu titik pada poros dari kedua ujung benda kerja, di mana kedua ujung benda kerja tersebut sedikit dibor untuk menempatkan ujung center. Selanjutnya ada penyangga. Berperan dalam pengerjaan batang bulat yang panjang untuk menyangga benda kerja supaya tidak melengkung ke bawah sehingga tetap lurus segaris dengan sumbu. Terakhir ada kartel. Alat yang digunakan untuk membuat lekukan-lekukan kecil pada benda kerja agar tidak licin pada saat dipegang dengan tangan sebagai penopang. Spesifikasi mesin bubut. Spesifikasi mesin bubut standar yang paling utama ditentukan oleh seberapa panjangnya jarak antara ujung senter kepala lepas dan ujung senter kepala tetap dan tinggi jarak antara pusat senter dengan meja mesin. Misalnya panjang mesin 2000 mm, berarti eretan memajangnya hanya dapat digerakkan sepanjang 2000 mm. Untuk tinggi mesin bubut misalnya 250 mm, berarti mesin bubut hanya mampu membubut benda kerja maksimum berdiameter 250 x 2 500 mm. Spesifikasi mesin bubut universal memiliki spesifikasi seperti berikut. Yang pertama ada workpiece. Secara sederhana diartikan sebagai lintasan antar kepala senter untuk membentuk profil. Panjang lintasan ini paling panjang 45 cm
Sedangkan pada mesin yang lebih kecil, panjang lintasan juga lebih pendek. Spindle stick. Spindle yang terletak pada ujung kepala senter yang digunakan untuk memegang objek memiliki kecepatan putaran yang berbeda-beda. Secara baku, kecepatan putarnya berkisar 150 hingga 2500 rpm. Yang ketiga, ada spindle bore atau penjepit objek agar tidak terlepas saat diputar, memiliki diameter 6 cm. Jika objek yang akan dijepit berukuran besar, maka pada ujung objek hendaknya diberi poros untuk memudahkan penjepitan. Daya listrik. Konsumsi listrik yang diterima mesin ini berkisar antara 7 kW hingga 8 kW. Daya sebesar ini diperlukan untuk mesin universal berbasis logam, sedangkan mesin bubut yang berobjek utama kayu membutuhkan daya yang lebih kecil antara 400 Watt hingga 800 Watt. Masuk ke dalam bagian pengoperasian. Adapun cara mengoperasikan mesin bubut pada prinsipnya adalah sebagai berikut. Dan yang terakhir, cara mengoperasikan mesin bubut. Yang pertama, siapkan peralatan dan perlengkapan yang akan digunakan. Yang kedua, cek kondisi atau kesiapan mesin. Yang ketiga, masukkan sumber utama arus. Yang keempat, atur putaran spindle yang akan digunakan sesuai dengan material yang digunakan atau ditentukan melalui perhitungan atau tabel cutting speed. Yang kelima, pasang senter putar pada kepala lepas. Lalu, pasang pahat dengan ujung sayat setinggi ujung senter. Pasang atau cekam benda kerja, dekatkan pahat pada ujung benda kerja yang akan disayat. Hidupkan mesin dengan tombol atau saklar pengendali dan lakukan penyayatan. Baiklah, hanya segitu yang bisa saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.